彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Dengan pengusiran tekanan di dalam cairan darah, kekuatan obat dari Dragon Blood Ganoderma dan bahan obat lainnya akhirnya dilepaskan. Setelah itu, mereka terus berinteraksi dengan kekuatan agung dalam darah dan mulai merger yang lambat. Kekuatan yang kuat berulang kali mengalir dalam. Dengan meminjam kekuatan Xian, Xiao Yan hampir tidak melewati rintangan ini. Meskipun itu penuh dengan bahaya, Xiao Yan tidak sepenuhnya tanpa hasil. Saat ini, kekuatan yang terkandung dalam kelompok cairan obat ini cukup kuat. Setelah semua, tidak hanya mengandung setetes darah Magical Beast di dalamnya, tetapi juga memiliki setetes darah esensi dari Xian. Meskipun Xiao Yan tidak tahu persis apa jenis sihir Beast Xian, dia pasti luar biasa dari cara itu mampu menekan tekanan kuat. Jika penyempurnaan pil ini berhasil, kemungkinan bahwa itu Heaven Soul Blood Bone Pill ini akan menjadi teknik rahasia kelas tertinggi yang pernah digunakan oleh Snake People Race. Setelah membantu Xiao Yan menyelesaikan masalah tekanan, Xian tidak tinggal dan mengganggunya. Dia melirik cairan obat yang bergolak di kuali obat dengan iri sebelum menutup mulutnya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari daerah di mana platform batu itu berada. Suqian dan yang lainnya hanya menghela nafas lega ketika mereka melihat Xian keluar. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa gadis kecil ini telah memberikan bantuan besar kepada Xiao Yan sebelumnya. Saat ini, masalah telah diselesaikan. Kemungkinan bahwa itu subsek pemurnian tidak hanya masalah waktu, kan? Jika orang kecil ini mampu memperbaiki pil obat tingkat 7 pada upaya pertama, dia akan benar-benar agak luar biasa. Menurut apa yang aku tahu, ada kemungkinan besar kegagalan bahkan ketika beberapa tier 7 alkemis menyaring pil obat tingkat 7. Suqian tertawa sambil meraba janggutnya. Dia melihat Xiao Yan di atas platform batu, yang ekspresinya sekali lagi menjadi serius. Banyak sesepuh di sekitar, yang berbagi pemikiran yang sama, juga tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Suqian. Pil obat tingkat 7 milik tingkat legendaris bagi mereka. Lupakan tentang mengkonsumsi satu. Berapa kali mereka telah melihat pil seperti itu dengan mata kepala mereka sendiri dalam hidup mereka bisa dihitung dengan jari seseorang. Setelah semua, sudah bertahun-tahun sejak seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 telah muncul dalam daerah Black Corner. Bahkan Han Feng saat itu belum pernah berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7. Sementara semua orang menghela nafas lega, pikiran Xiao Yan sekali lagi fokus pada interior kuali obat. Kekuatan spiritualnya dituangkan ke dalamnya, memproses informasi tentang suhu nyala api dan berbagai reaksi cairan obat yang berbeda selama penggabungan. Api hijau giok melilit sekelompok cairan obat setengah jarak di dalam kuali. Kelompok cairan ini agak berwarna-warni. Secara keseluruhan, sebagian besar adalah warna merah terang. Namun, warna merah terang itu mengandung cukup banyak energi yang memiliki berbagai warna yang perlahan-lahan digabungkan. Xiao Yan menghela nafas lega saat kekuatan spiritualnya merasakan ketenangan dalam kelompok cairan. Setelah perubahan tak terduga sebelumnya, situasi sekarang menjadi jauh lebih stabil. Dari kelihatannya, ia akan mampu menggumpalkannya menjadi embrio pil obat setelah semua kekuatan obat di dalamnya benar-benar telah bergabung. Tentu saja, ini adalah proses yang lambat. Xiao Yan menghirup nafas yang lambat di dalam hatinya.
Matanya perlahan-lahan tertutup saat ia membagi beberapa perhatian untuk mengedarkan mantra api dan menyerap energi alam sekitarnya. Xinlan mengangkat kepalanya dari dalam halaman di kediaman, Panes Gate. Fenomena aneh yang tiba-tiba muncul di langit juga membuat khawatir Suqian dan yang lainnya. Pil Lightning. Suqian tetap tergantung di langit. Ekspresinya serius ketika dia melihat petir perak ular seperti yang berkeliaran di dalam awan gelap sebelum perlahan berbicara dengan suara yang dalam. "Ya Pak." Tak satu pun dari sekian banyak Inner Academy Elders yang berani meremehkan perintah yang diberikan oleh Suqian. Mereka segera menjawab dalam serikat sebelum bergegas turun dan menghamburkan diri ke semua pelosok Akademi Batin. Powerful Douqi melonjak keluar dari tubuh mereka dan segera mulai bertindak bersama satu sama lain. Semua murid Akademi Batin harus segera kembali ke asrama mereka. "Jangan berkeliaran di sekitar tempat ini." Suqian masih agak khawatir setelah melihat banyak sesepuh yang mematuhi perintahnya. Dia akhirnya memutar kepalanya dan berteriak di Akademi Batin. Melihat wajah tua yang serius dari Suqian, para siswa hanya bisa kembali ke asrama mereka dengan tenang meskipun beberapa dari mereka merasa ingin tahu tentang perubahan yang tidak biasa di langit. Setelah itu, mereka berdiri di pintu masuk asrama mereka dan mengamati langit dengan hati-hati. The Little Fairy Doctor menurunkan dagunya yang putih salju dan berkata, "Kami akan merepotkan First Elder." Sementara mereka berdua berbicara, awan gelap di langit menjadi lebih tebal. Dari kejauhan, mereka tampak menyentuh tanah, menyebabkan seseorang merasakan tekanan yang sangat besar. Cila! Sebuah lengan cahaya perak tebal meluncur turun dari awan gelap di langit. Apakah ini Lightning Pill? Xiao Yan menatap tajam pada kilat seperti perak ular yang mengalir di dalam awan gelap. Dia merasakan energi besar yang terkandung di dalamnya. Kejutan dan beberapa panas melintas matanya. Harapan terbesar dari sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk dapat memperbaiki pil obat tingkat tinggi yang bisa memanggil pil Lightning. Dari cara mereka melihatnya, ini adalah semacam kehormatan besar. Itu sama untuk Xiao Yan. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Suara serak rendah terdengar dan figur penguasa tiba-tiba muncul dengan sangat rapat. Dalam 2 hingga 3 napas, mereka berubah menjadi lapisan figur penguasa yang begitu padat sehingga angin tidak bisa melewatinya. Raging Flame. Sosok penguasa menumpuk lapisan demi lapisan, tampak tak berujung saat menerima petir perak. Sesaat kemudian, suara serak rendah terdengar dan beberapa penguasa besar bersinar tiba-tiba saling bersilangan sebelum segera menembak keluar dan bertabrakan dengan petir perak, menghancurkan yang terakhir. Haha! Mata dipanaskan Xiao yang melihat petir berwarna perak yang melintang di langit. Handprint energi besar muncul di depan Xiao Yan. Dalam sekejap, itu melesat keluar dan akhirnya bertemu dengan petir besar tanpa menyusut kembali di depan sejumlah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Handprint energi bertabrakan dengan petir besar dengan bang. Cahaya perak raksasa meledak terpisah seperti kembang api di langit. Detik berikutnya, segel tangan energi dengan cepat menjadi pucat. Petir perak yang telah menjadi lebih gelap masih terus menuju Xiao Yan dengan cara yang sangat keras kepala. Itu memang layak untuk kekuatan alam. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika ia melihat bahwa itu petir perak dengan paksa menghancurkan Open Mountain Seal. Dia segera tertawa dan segel tangannya sekali lagi terbentuk. Segel tangan energi besar lainnya muncul ketika segel di tangannya berubah. Ini terang-terangan bertabrakan dengan petir sisa. Akhirnya, keduanya dimusnahkan di tengah ledakan yang menggelegar. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di Akademi Inner tercengang ketika mereka melihat Xiao Yan dengan paksa menghancurkan 2 kilatan petir. Ekspresi Suqian dan Little Fairy Doctor berubah sedikit saat mereka merasakan kekuatan petir perak ini. Sosok manusia berwarna perak, yang tiba-tiba muncul, menarik mata semua orang. Pukulan mengalahkan seperti petir kuat? Kemungkinan bahwa itu bahkan seorang elit biasa Douzong akan mengalami kesulitan mencapai ini. Cahaya aneh juga berkedip di mata cantik si peri kecil. Dia mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, namun, dari teriakan Xiao Yan sebelumnya, itu tidak tampak seperti Sky Demon Puppet, tetapi Earth Demon Wayang. Aku juga membaca bahwa itu skill wayang saat itu. Pewayangan dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia.
Sangat mungkin bahwa itu boneka Xiao Yan yang dimurnikan adalah kelas bumi. Suqian merenung sejenak sebelum berbicara dengan sedikit perubahan dalam ekspresinya. Tidak disangka bahwa itu hanya kategori Earth yang sudah sangat kuat. Seberapa kuatnya kategori tertinggi, Sky Demon Puppet? Jangan bilang kalau itu bisa melawan seorang elit Do Usun? The Little Fairy Doctor menggelengkan kepalanya. Melihat kekuatannya, boneka ini setidaknya harus sekitar bintang 5 Do Usong. Seharusnya tidak masalah berurusan dengan pil lightning yang lebih dari setengah selesai. Suqian juga mengangguk dan setuju dengannya. Cila. Sebuah pilar berwarna perak yang sangat besar tiba-tiba menerobos hambatan lapisan awan. Cahaya yang menyilaukan, pada saat itu, menyebabkan Akademi Batin yang gelap muncul persis seperti siang hari. Kekuatan petir yang terkandung dalam petir berwarna silver yang sangat besar ini bahkan lebih menakutkan daripada waktu sebelumnya. Xiao Yan melihat petir berwarna perak yang sangat besar, yang mencapai dalam sekejap, sebelum teriakan rendah ditularkan dari mulutnya. Tangisan Xiao Yan baru saja terdengar ketika lutut Earth Demon Wayang tertekuk sedikit. The Earth Demon Puppet mengepalkan tinjunya dengan erat dan sekali lagi meluncurkan pukulan biasa tanpa ragu-ragu. Suara dentuman sonik yang tajam segera muncul di udara ketika pukulan dilemparkan. Ledakan! Tinju yang berisi kekuatan menakutkan mendarat di petir berwarna perak yang sangat besar. Pada saat ini, petir memadat karena itu. Setelah itu, ledakan, yang tampaknya telah pergi jauh di dalam roh semua orang, terdengar sebelum menyebar di langit dengan cara yang menggetarkan jiwa. Petir perak yang sangat besar perlahan-lahan runtuh di depan banyak tatapan tercengang. Mereka yang memiliki mata tajam menemukan bahwa itu retakan spasial gelap hitam spiderweb seperti telah muncul di tempat di mana tinju bumi setan wayang mendarat. Penyempurnaan wayang menggunakan warna untuk mengidentifikasi kategorinya. Lebih murni warnanya, semakin kuat kekuatannya. Sudut mulut Xiao Yan perlahan-lahan diangkat menjadi busur. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kilat di awan gelap dengan mata memanas. Tabrakan terus-menerus semacam ini terus berlangsung sekitar setengah jam atau lebih. Kekuatan petir dalam lapisan awan gelap di langit sangat berkurang. Awan gelap berangsur-angsur berhenti berputar. Warnanya juga perlahan menjadi pucat, jelas, pil lightning ini sudah berakhir. Mengikuti gumpalan awan gelap, perasaan menekan yang telah menutupi seluruh Akademi Batin benar-benar tersebar. Cukup banyak orang yang menghela nafas lega dan tampaknya telah diringankan dari beban berat ketika sinar matahari pertama turun dari langit. Ada terlalu banyak tekanan di bawah kekuatan alam. Sudah hampir 2 hari sejak letusan pil lightning saat itu. Selama 2 hari ini, sosok Xiao Yan telah duduk bersila di platform batu itu dengan matanya tertutup rapat. Gelombang kekuatan hisap melonjak keluar dari tubuhnya, benar-benar menyerap energi alam kompak di sekitarnya. Xiao Yan telah mempertahankan kondisi penyerap ini sejak pil lightning berakhir saat itu. Selain itu, auranya juga menjadi tidak stabil di bawah kondisi ini. Gelombang-gelombang douki yang kuat seperti ombak ketika mereka berulang kali meluap dari tubuh Xiao Yan sebelum perlahan menyusut kembali ke dalamnya. Ini tampak seperti sebuah siklus yang terus berlanjut. Dengan penglihatan Suqian dan yang lainnya, mereka secara alami sadar akan kondisi Xiao Yan. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi di mana dia akan melakukan terobosan dan maju. Oleh karena itu, Suqian tidak hanya mengirim orang untuk menyegel tangga yang mengarah ke platform batu, tetapi juga mengisolasi area yang luas di bawah platform batu. Pada saat ini, jika Xiao Yan diganggu dan akhirnya meninggalkan kondisi ini, kerugiannya akan sangat besar. Lagi pula, peluang terobosan semacam ini bukanlah sesuatu yang akan muncul hanya karena orang menginginkannya. Selama beberapa hari ini, para siswa Akademi Batin sudah menjadi sangat akrab dengan sosok berjubah hitam di panggung rock. Ketika mereka kadang-kadang lewat dari kejauhan, tatapan mereka akan membawa rasa hormat dan hormat ketika mereka melihat sosok yang agak kurus. Dia mampu mencapai tingkat ini pada usia muda, yang bahkan lebih tinggi dari beberapa senior di dalam klan mereka. Selain itu, semua orang tahu bahwa itu Xiao Yan saat ini masih milik pada usia yang paling optimal untuk pelatihan. Siapa yang tahu panggung apa yang akan dia capai di masa depan? Rasa hormat dalam cukup banyak siswa tanpa sadar menjadi lebih padat sebagai pikiran-pikiran ini melintas di hati mereka. Prestasi Xiao Yan layak dihormati. Aura kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah saat dia membuka matanya.
Aliran aura yang kejam hanya berlangsung sesaat sebelum itu dengan cepat ditarik ke tubuh Xiao Yan. Namun, perubahan mendadak ini masih menggerakkan perhatian sejumlah orang di dalam Akademi Batin. Pada saat itu, banyak tatapan dilemparkan ke platform rock. Beberapa seruan tanpa sadar dipancarkan ketika mereka melihat Xiao Yan membuka matanya. Xiao Yan tidak keberatan dengan suara yang terdengar di Inner Academy. Dia memutar lehernya dan dia segera mengepalkan tinjunya secara acak, merasakan douki di dalam tubuhnya yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam. Rasa dingin menerangi matanya. Xiao Yan mengabaikan seluruh Akademi Batin saat dia berdiri di atas platform batu. Seorang tokoh cantik anggun muncul di udara di luar platform batu dan dengan lembut meminta Xiao Yan sebuah pertanyaan sementara suasana hati yang terakhir melonjak. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia melihat dokter peri kecil yang tampak sangat polos dengan pakaiannya yang murni dan sederhana. Xiao Yan menekan panas di dalam hatinya, menoleh, dan tersenyum.